Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kita taufik untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita. Dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi kunci keberkahan dan kunci kebahagiaan bagi kita semuanya di dunia dan akhirat. Adapun pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan ahkamul janaiz atau hukum-hukum syar'i seputar penyelenggaraan jenazah. Dan ini di antara ilmu yang masuk dalam bab fardu kifayah, yang hendaknya ada sebagian kaum muslimin untuk mempelajarinya. Karena menyelenggarakan jenazah secara syar'i adalah di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman. Maka insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah. Adapun risalah yang kita bahas
Ya, saya ambil dari risalah yang saya tulis dengan judul Taqrib Talkhis Ahkamil Janaiz. Yang mana tulisan ini adalah intisari atau poin-poin penting dari risalah Talkhis Ahkamil Janaiz karya Al-Imam Al-Muhaddits Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, saya intisarikan poin-poinnya untuk mendekatkan substansi dari kitab tersebut. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa menjadi petunjuk bagi kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah. Poin yang pertama yang kita bahas, ya, tentang talqin. Ya, orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ya, dan ini talqin yang syar'i. Ini talqin yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talqin, ya, itu dilakukan tatkala seseorang ia sedang mengalami sakaratul maut. Maka disyariatkan adanya talqin di sana. Idza hadara ahadan al-mautu fa'ala man 'indahu umur. Ya, tatkala seseorang menghadapi sakaratul maut, maka orang-orang yang berada di sekitarnya hendaknya melakukan beberapa hal. Ya, tatkala kita menghadiri seseorang yang hendak meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, sebagai, ya, bentuk kewajiban sebagai seorang muslim atas muslim yang lain. Yang pertama, ya, di antara hal yang hendaknya kita lakukan tatkala kita menghadiri orang yang hendak meninggal dunia, ya, yang pertama adalah an yulaqinuhu asy-syahadah. Mentalqinkan orang tersebut, ya, kalimat syahadat. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talqinkan. Siapa yang ditalqin? Yang sudah mati? Tidak. Orang yang hendak meninggal dunia. Itu yang ditalqinkan. Dari mana kita tahu? Dari kelanjutan hadisnya. Ya. Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah kita talqinkan la ilaha illallah bagi orang yang hendak meninggal dunia? Kata Nabi yang mulia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Kata Nabi yang mulia, karena seseorang yang akhir ucapannya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka suatu saat dia pasti akan masuk surga. Ya. Tatkala seseorang meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah, akhir kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, suatu saat maka dia pasti akan masuk surga. Ya, meskipun sebelumnya mungkin dia harus mampir dulu ke neraka karena dosa-dosa yang dia miliki. Tapi kalimat la ilaha illallah yang menjadi akhir ucapannya akan menolong dia untuk keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka talqin itu diucapkan tatkala seseorang dalam kondisi sakaratul maut. Ya, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Apa makna talqin ini? Ya. Makna talqin bukan hanya sebatas kita mengucapkan ya di hadapan orang yang hendak meninggal dunia, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya tidak. Tapi talqin ya itu kita menuntun orang yang hendak meninggal dunia dengan bahasa yang lembut. Ya, dengan nama yang paling dicintai oleh orang tersebut. Ya, kalau dia adalah kakak kita, panggil dengan ya panggilan yang paling dia cintai. Kalau dia ayah kita, panggil dengan sebutan yang paling dia cintai. Ya, dengan kata-kata yang lembut, ya bukan dengan keras. Ya bukan dengan ya kata-kata yang ya sifatnya terlalu tinggi nadanya, tidak. Tapi dengan ucapan yang lembut dituntun, bisikkan di telinga orang tersebut. Ya. Wahai ya ayah, ucapkan la ilaha illallah. Ibu, ya ummi, abi, ya ucapkan la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Ya menuntun orang yang hendak meninggal dunia dengan kata-kata yang lembut. Dengan panggilan yang paling dia cintai. Ya kalau orang tersebut adalah pasangan kita, suami kita atau istri kita, panggil dengan panggilan yang sekiranya paling dia cintai. Ya, panggil, ma, ucapkan la ilaha illallah. Ya, pa, ucapkan la ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya. Itu namanya talqin. Jadi nggak harus kencang, nggak harus teriak-teriak. Ya, talqin, ya kita menuntun orang yang hendak meninggal dunia, orang yang ya sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Bisikkan di telinganya dengan kata-kata yang lembut. Ya dengan atau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar. Ya. Yang mana laki-laki tersebut yakni dalam kondisi sakaratul maut. Ya, hampir meninggal dunia. Maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki tersebut, ya khal, wahai paman. Ya, Nabi ucapkan dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya, dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya khal, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka laki-laki tadi berkata, akhalun am ammun. Saya ini khal atau am? Ya. Apa bedanya khal sama am? Kalau am itu paman dari jalur laki-laki. Itu namanya am. Kalau khal itu paman dari jalur perempuan. Ya. Jadi paman itu dari jalur ayah kita. Kalau khal paman dari jalur ibu kita. Ya, maka dia bertanya kepada Nabi, akhalun an'am. Saya ini khal atau am? Ya kata Nabi, bal khal. Engkau adalah khal, yang engkau paman. Ya, dari jalur perempuan. Faqala, maka laki-laki tadi berkata, fa khairun li an aqula la ilaha illallah. Apakah yang terbaik untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kata Nabi, na'am. Iya, itu yang terbaik. Ya. Maka ini hakikat talqin. Jadi talqin kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka talqin itu dibacakan kapan? Tatkala seseorang dalam kondisi sakaratul maut, bukan setelah dia dikubur. Ya. Karena talqin itu menuntun seseorang agar akhir ucapannya apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini yang Nabi contohkan. Ya. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Kemudian di antara perkara yang hendaknya dilakukan oleh orang yang menghadiri orang lain dalam kondisi sakaratul maut adalah an yad'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khairan. Hendaknya mendoakan kebaikan kepada orang yang hendak meninggal dunia tersebut. Ya. Banyak berdoa dengan doa kebaikan. Tatkala kita ya membersamai orang yang hendak meninggal dunia, maka doakan kebaikan. Minta kebaikan kepada orang tersebut. Ya, atau untuk orang tersebut.
minta agar dikuatkan di atas iman, dikuatkan di atas Islam, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ya, doa-doa kebaikan kita ucapkan, ya. Dan jangan mengucapkan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut kecuali kebaikan. Ya, jangan kita ucapkan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut kecuali kalimat-kalimat yang baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza hadartumul marida awil mayyit fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Ya. Kata Nabi yang mulia, tatkala kalian ya sedang menjenguk orang yang sedang sakit, ini sakitnya sakit parah, ya, atau orang yang hendak meninggal dunia, sesungguhnya para malaikat Allah mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Jadi di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengaminkan doa-doa kita. Makanya kata para ulama, tidak boleh seorang muslim yang dia menghadiri ya yakni saudaranya yang sedang sakit parah atau hendak meninggal dunia, ya, jangan dia ucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik, kecuali doa-doa yang baik. Ya. Kemudian, ya, setelah orang tersebut meninggal dunia, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tatkala saudara kita ya sudah sakaratul maut, kemudian sudah meninggal dunia, sudah terpisah antara ruh dan jasad. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut? Fa idza qada wa aslama ar-ruh fa alaihim iddatu asya. Ya, tatkala seseorang sudah meninggal dunia, ya, kemudian ruh sudah berpisah dari jasad seseorang, maka orang yang berada di sekitar yakni mayit tersebut hendaknya melakukan beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah an yughmidu ainaihi wa yad'u lahu. Ya. Yang pertama yang hendaknya kita lakukan tatkala kita mendapatkan saudara kita sudah meninggal dunia, maka pejamkan matanya, ditutup matanya. Ya, an yughmidu ainaihi, dipejamkan kedua matanya, ditutup. Ya. Wa yad'u lahu, kemudian doakan kebaikan untuk saudara kita yang baru meninggal tersebut. Ya, doakan rahmat, doakan ampunan, ya. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ya, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di mana beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu." Pernah suatu hari, kata Ummu Salamah, Nabi yang mulia masuk menemui Abu Salamah. Siapa Abu Salamah ini? Suaminya Ummu Salamah. Ya, Nabi masuk menemui Abu Salamah dalam kondisi matanya terbuka, dalam kondisi matanya terbelalak. Ya, fa'aghmadahu, maka Nabi menutup kedua mata Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Nabi yang mulia bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh manusia tatkala dia dicabut, ya, maka ruh atau perjalanan ruh manusia tersebut akan diikuti oleh pandangan matanya. Ya, mata kita melihat ruh kita kemana. Ya, makanya tatkala seseorang meninggal dunia, ya, matanya terbelalak, matanya terbuka. Kata Nabi yang mulia, ya, mata-mata manusia tatkala dicabut nyawanya itu mengikuti arah ruhnya tersebut. Ya, maka matanya terbuka. Maka disunahkan, ya, bagi seseorang yang menghadiri jenazah, tatkala dia melihat kedua matanya terbuka, ditutup kedua mata tersebut.
Nah, kata Ummu Salamah, fadajja nasun min ahlihi. Maka keluarga Abu Salamah, ini mereka histeris, mereka menangis. Ya. Faqala, maka Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa untuk diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Ya. Ini jangan menyebut kalimat-kalimat yang enggak bermanfaat. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tatkala kalian mendapatkan, ya, ada di antara kerabat kalian yang meninggal dunia, jangan mengucapkan kalimat yang buruk di hadapan sang mayit. Kata Nabi yang mulia, fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan, ya. Mengaminkan doa-doa kalian, doa yang baik ataupun doa yang buruk. Ya, diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita berdoa, ya, di samping saudara kita yang meninggal dunia kecuali kebaikan. Ya, doakan kebaikan, ya, untuk orang tersebut dan untuk diri-diri kita. Tsumma qala, kemudian kemudian Rasulullah SAW yang mendoakan kebaikan untuk Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, ini diantara contoh doa yang Nabi ajarkan. Kalau kita bisa hafalkan, hafalkan. Kalau enggak hafal, minimal doa kebaikan. Ya Allah, rahmati si fulan. Ya Allah, rahmati fulana. Ya Allah, ampuni beliau. Ya Allah, sayangi beliau. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman di antara taman-taman surga. Ya, ini di antara perkara yang hendaknya kita lakukan. Ya, kita menutup kedua matanya, kemudian kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Yang kedua, ya, di antara hal yang hendaknya kita lakukan tatkala kita menghadiri seseorang sudah meninggal dunia adalah, ya, dengan menutup badannya dengan kain, seluruh badannya. Ya. Setelah kita pejamkan kedua matanya, setelah kita doakan kebaikan untuk orang tersebut, maka hal yang kedua yang hendaknya kita lakukan, ya, kita tutup jenazah tersebut dengan kain, seluruh badannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ditutup seluruh badannya. Ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya bi burdatin habirah. Ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia, maka jasad Nabi ditutup kain, ya, dengan kain yang ada garis-garisnya. Ya, dengan kain, ya, panjang yang menutup seluruh jasad beliau yang ada garis-garisnya. Ya, ini diantara sunnah. Ya, tatkala kita mendapatkan saudara kita meninggal dunia, ya, setelah dipejamkan matanya, ya, kemudian ditutup seluruh jasadnya dengan kain. Ya, sebelum dimandikan, sebelum dikafankan, sebelum dikuburkan. Ya. Ya. Kemudian poin berikutnya, ya, di antara hal yang hendaknya kita lakukan tatkala kita mendapati, ya, seseorang yang meninggal dunia, an yu'ajjiluhu bitajhizihi idza bana mautuhu. Ya, setelah kita yakin dia sudah meninggal dunia, maka disegerakan proses, ya, yakni proses penyelenggaraan jenazahnya. Disegerakan pemandiannya, disegerakan, ya, yakni pengkafanannya, disegerakan sholat jenazahnya, dan disegerakan penguburannya. Ya, jangan dilama-lamakan. Ya, kecuali ada uzur yang syar'i. Ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda secara marfu', ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah
Ya, bersegeralah kamu atau bersegeralah kalian dalam memproses jenazah kalian. Disegerakan. Ya, jangan dilama-lamakan. Jangan ditunda-tunda kalau tidak ada perkara yang sifatnya darurat. Ya, ini diantara petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa perkara yang boleh untuk dilakukan, ya, oleh orang yang menghadiri jenazah seseorang tatkala dia meninggal dunia. Ya, di antaranya, ya boleh seseorang dia membuka penutup wajah mayit tersebut. Ya, tatkala ditutup kain setelah meninggal dunia, kita ingin melihat wajahnya, boleh disikap wajahnya. Ya, boleh disikap wajahnya. Dan boleh kita mencium kening, ya, sang mayit tersebut. Litakbili Abi Bakrin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dalilnya adalah ini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, tatkala Nabi meninggal dunia, Abu Bakar membuka, ya, kain penutup yang menutupi wajah Rasulullah, kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh seseorang, ya, ya mungkin dia sahabat kita, atau mungkin dia guru kita, atau mungkin dia anak kita, dia istri kita, ya, boleh kita, ya, cium keningnya, ya, diperbolehkan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Wal buka'u alaihi min ghairin niyah, dan boleh seseorang menangis karena kematian kerabatnya, kematian orang yang dia cintai. Kalau sebatas menangis boleh. Yang diharamkan itu meratap. Yang dilarang itu niyaha. Sebatas tangisan yang sifatnya rahmat. Ya, sebagai tanda kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, nggak ada masalah. Ya, boleh seseorang menangis sebagaimana Nabi menangis tatkala, ya, anaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ya. Dan itu diantara bukti kalau kita ini punya rahmat, punya kasih sayang, ya, terhadap orang yang kita cintai. Kan kalau ada, ya, seorang wanita suaminya meninggal kemudian tertawa di hari kematian suaminya, kan orang tanda tanya. Ini bukannya malah sedih, malah apa? Malah senang. Ya, pasti ini ada apa-apa. Ya. Ditinggal suaminya malah tertawa-tertawa. Ya, bukannya menangis. Maka kalau sebatas menangis nggak ada masalah, diperbolehkan dalam agama kita. Ya, selama tangisan tersebut sifatnya wajar sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap orang yang kita cintai, ya, dan tidak sampai masuk batas niyaha. Apa itu niyaha? Nanti akan kita jelaskan. Ya, niyaha atau ratapan yang dilarang di dalam syariat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalil, ya, poin-poin di atas bolehnya mencium kening, ya, dan bolehnya menyingkap wajah, ya, bolehnya menangis, ya, selama bukan ratapan, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, kata Aisyah, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisunhi. Tatkala Nabi meninggal dunia, maka Abu Bakar datang dari tempat tinggal beliau di daerah Sunh. Ya, datang dari rumahnya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazala, Abu Bakar naik, ya, menunggangi kuda beliau. Hatta nazala fadakhala 'alal masjid. Ya, sampai kemudian beliau turun dari kudanya, kemudian beliau masuk masjid. Wa Umar yukallimun nas, dalam kondisi Umar sedang berbicara di hadapan manusia. Ya, Umar saat itu, ya, seperti orang yang linglung. Ya, beliau nggak terima kalau Nabi meninggal dunia. Ya, beliau nggak terima kalau seandainya Nabi meninggal dunia. Ya, maka tatkala Abu Bakar datang, Abu Bakar mendapatkan Umar berbicara di hadapan sahabat yang lain. Falam yukallimin nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar turun
Ya, tidak berbicara dengan manusia. Beliau langsung masuk menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar langsung menuju ke arah Nabi yang mencari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa musajja bi burdatin habirah. Dalam kondisi Nabi sudah ditutup kain. Ya, jasad Nabi sudah ditutup kain habirah. Ya, kain yang ada coraknya, yang bergaris. Fakashafa an wajhihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyingkap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alaihi faqabbalahu baina ainaihi thumma baka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung yakni menuju ke arah Rasulullah. Abu Bakar mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis di hadapan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Abu Bakar menangis. Ya. Kalau seandainya tangisan dilarang secara mutlak, nggak mungkin Abu Bakar menangis. Kalau seandainya tangisan dilarang secara mutlak, tidak mungkin Nabi menangis tatkala kematian anaknya Ibrahim. Ya, maka sebatas menangis yang tidak sampai pada batas ratapan, yaitu perkara yang diperbolehkan. Ya, bahkan itu di antara sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan adanya sifat rahmat dalam hati kita. Ya, kalau kita memang cinta kepada orang tersebut. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, ma yajibu ala aqaribil mayyit. Ya, tatkala kita mendapati ada orang dekat kita meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Yajib ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amran. Ya. Yang diwajibkan bagi kerabat mayit, bagi orang-orang yang dekat dengan mayit, tatkala sampai kepadanya kabar kematiannya adalah dua perkara. Yang pertama adalah as-sabru war-ridha bil qadar. Tatkala kita mendapatkan kerabat kita atau orang dekat kita, orang yang kita cintai meninggal dunia, maka kewajiban yang pertama adalah bersabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah. Ya, yang memang sudah Allah catatkan. Karena setiap kita itu sudah ada batasan ajalnya. Setiap kita pasti akan mendapati ajal tersebut. Kapanpun waktunya. Kita nggak pernah tahu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberlakukan ketentuannya ya terhadap hambanya, terhadap orang-orang yang kita cintai, kewajiban kita adalah menyabarkan diri. Ya, kita yakin bahwasannya suami kita, anak kita, orang tua kita meninggal dunia karena memang sudah datang ajalnya. Sudah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kewajiban kita adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah al-istirja', mengucapkan kalimat istirja', mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kelak semua ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang yang mendapati ya kerabatnya meninggal dunia. Yang pertama bersabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan juga bisa ditambahkan dengan mengucapkan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah musibah, berikanlah pahala, berikanlah ganjaran kepadaku dari musibah yang menimpa diriku, ya, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dari musibah tersebut. Ya.
Adapun dalilnya, ya, maka di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan 157. Ini antum nggak bisa baca, ya. Kita nggak bacakan karena waktunya sangat sedikit. Dan juga hadis Ummu Salamah. Ya, hadis Ummu Salamah. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, ya, di mana minta diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah?" Kata Nabi, "Baca saja. Ya, insya Allah Allah berikan yang lebih baik daripada Ummu Salamah." Akhirnya apa? Akhirnya benar. Ya, tidak lama kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh, ya, sosok yang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua perkara yang hendaknya kita lakukan. Ya, tatkala kita mendapati, ya, kerabat kita meninggal dunia. Kemudian poin berikutnya, ya, perkara-perkara yang diharamkan bagi kerabat mayit. Perkara-perkara yang diharamkan bagi kerabat mayit tatkala mendapati ada yang meninggal di antara mereka. Laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran kana wala yazalu ba'dun nas yartakibunaha idza mata lahum mayyit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan beberapa perkara, ya, kepada kaum muslimin dan kepada kaum muslimat yang sangat disayangkan. Hal-hal tersebut masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal sudah ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajib ma'rifatuha lijtinabiha. Maka kita harus tahu perkara-perkara yang dilarang tersebut agar kita bisa menjauhinya. Ya, karena terkadang kita jatuh dalam sebuah kesalahan karena kita nggak tahu itu kesalahan. Ya, maka penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang diharamkan. Ya, tatkala kita mendapati ada kerabat kita yang meninggal dunia, agar kita tidak jatuh ke dalam perkara yang dilarang dalam agama kita. Yang pertama, di antara perkara yang dilarang, ya, bagi kerabat mayit adalah an-niyahah, meratap. Ini yang diharamkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, seseorang meratap, ya, meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, ya, rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Arabi, an-nawhu ma kanatil jahiliyatu taf'al. Kana an-nisa'u yaqifna mutaqabilatin yasihna wa yuhthina at-turab ala ru'usihinna wa yadribna wujuhahunna. Yang dimaksud dengan niyah atau ratapan adalah perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, di mana dahulu wanita-wanita jahiliyah tatkala ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka mereka berdiri berhadap-hadapan satu sama lain. Ya, kemudian berteriak-teriak. Ya, teriak-teriak histeris. Ya. Sambil, yakni mengambil pasir sambil dia lemparkan ke tubuhnya. Ya, sambil dia lemparkan ke kepala-kepalanya. Ya. Kemudian sambil memukul-mukul wajahnya. Itu namanya niyah. Ya. Ini berteriak-teriak histeris, ya. Seolah-olah enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yakni mengambil pasir, mengambil tanah, ya, dia lemparkan ke kepalanya, ya, memukul-mukul wajah, memukul-mukul badan, ya. Itu yang dimaksud dengan niyah.
Jadi bukan hanya sebatas tangisan. Ya, kalau sebatas menangis, ya, tanpa unsur berlebihan, gak ada masalah. Ya, maka niyahah kata para ulama adalah amrun zaidun alal buka. Sesuatu yang sifatnya lebih dari sebatas tangisan. Itu yang dilarang. Ya, ya seseorang teriak-teriak histeris. Ya, seseorang memukul-mukul wajahnya. Ya, merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya. Nah, itu sudah masuk niyahan namanya. Ya, ini yang dilarang di dalam agama kita. Ya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Itnatani finnas huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang banyak dilakukan oleh manusia. Yang keduanya termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur kecil. Ya, bukan kufur akbar. Termasuk kufur asghar. Ya, yang banyak dilakukan oleh manusia. Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain, merendahkan nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahah 'alal mayyit, ya meratapi mayit, meratapi jenazah. Ini yang dilarang. Itu an-niyahah. Kemudian yang kedua, ya di antara perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh kerabat mayit adalah darbul khudud wa syaqqul juyub, memukul-mukul pipi. Ya, memukul-mukul wajah. Ya, kemudian merobek kantong, ya merobek baju. Ini pun dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Ya, seseorang yang dia memukul-mukul pipi, ya, orang yang merobek-robek kantong bajunya, dan orang yang yakni mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Ya, mengucap dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Bukan termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, di antara perkara yang juga dilarang untuk dilakukan oleh kerabat mayit, ya, adalah memotong rambut, halqus sya'ar, atau menggundul rambut, ya, dengan tujuan untuk meratapi mayit. Nah, ini dilarang. Ya, halqu asy-sya'ar, ya, memotong rambut atau menggundul rambut dengan tujuan untuk yakni meratapi jenazah. Ini dilarang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang saliqah dan haliqah. Ya. Dari orang-orang yang saliqah dan haliqah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang dia yakni mengangkat suaranya, berteriak tatkala terkena musibah, itu namanya saliqah. Ya, orang yang tatkala terkena musibah dia angkat suaranya, dia berteriak-teriak histeris. Nabi berlepas diri dari orang seperti itu. Dan juga Nabi berlepas diri dari al-haliqah, orang yang mencukur rambutnya, ya, karena alasan meratapi kerabatnya. Ini pun perkara yang dilarang dalam agama kita. Wasyaqah, dan orang yang merobek bajunya, ya. Nabi berlepas diri dari 3 ya wanita semacam itu, yang berteriak-teriak tatkala terkena musibah. Kemudian wanita yang menggundul kepalanya, ya, tatkala ditinggalkan orang yang dia cintai, atau tatkala ya wanita yang dia merobek kantong bajunya
tatkala dia ditinggal orang yang dia cintai. Kemudian yang keempat, ya, di antara perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh kerabat mayit adalah nasru asy-sya'r, yakni mengacak-acak rambut. Ya, mengacak-acak rambut. Ini pun dilarang. Ya. Ini dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat seorang sahabiat, ya, dan di antara isi baiat tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, seorang wanita tatkala terkena musibah, tatkala ditinggalkan kerabatnya, untuk mengacak-acak rambutnya. Ya, karena semua itu menandakan, ya, kita nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berteriak histeris, ya, kemudian, ya, sampai memukul-mukul wajah, sampai menggunduli kepala kita atau mengacak-acak rambut kita, itu semua bagian dari niyahah, ratapan yang dilarang, ya, di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya yang kita bahas, akhwati fillah zakumullah, tentang tanda-tanda orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya, tanda-tanda orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada beberapa alamat, ada beberapa, ya, tanda, ya, sebagai pertanda bahwasannya seseorang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ya, dalam kondisi husnul khatimah. Di antara tanda atau alamat yang menjadi isyarat bahwasanya seseorang wafat di atas husnul khatimah, yang pertama adalah wafat dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, wafat dalam kondisi, ya, mengucapkan kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah. Maka ini diantara tanda bahwasannya orang tersebut wafat dalam kondisi husnul khatimah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita baca tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, kata Nabi yang mulia, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia tatkala dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ya, suatu saat dia pasti masuk surga. Imma secara langsung, ya, imma, ya, harus diadab di neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Ya, tapi tatkala seseorang wafat di atas kalimat la ilaha illallah, maka kalimat tersebut menjadi kunci keselamatan dari kekekalan di api neraka. Kemudian tanda yang kedua, ya, di antara alamat orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah, adanya keringat, ya, di kening. Ya, adanya keringat pada kening jenazah tersebut. Ya, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan rashul jabin. Ya, rashu al-jabin. Adanya keringat, ya, pada kening, ya, sang mayit tersebut. Dalilnya adalah hadis Buraidah ibn al-Khusayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Buraidah pernah di Khurasan. Ya, kemudian beliau mengunjungi saudara beliau, ya, salah seorang saudara beliau yang sedang dalam kondisi sakit. Ya. Kemudian ternyata, ya, dia dapatkan saudaranya meninggal dunia. Dia dapatkan saudaranya apa? Meninggal dunia. Tatkala dia jenguk, kemudian dia meninggal dunia.
Wa idza huwa bi araqi jabinihi. Kemudian Buraidah melihat bahwasanya laki-laki tersebut memiliki keringat di keningnya. Tatkala dia meninggal dunia, dia temukan ada keringat dingin di keningnya. Faqala, maka Buraidah berkata, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi'araqil jabin. Kematian seorang mukmin yang sejati adalah dengan adanya keringat pada keningnya. Ya, maka tatkala kita dapatkan ada keringat pada kening saudara kita yang meninggal dunia, maka biidznillah itu di antara tanda apa? Di antara tanda dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya, di antara tanda wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian di antara tanda orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah adalah orang yang meninggal pada hari Jumat. Ya, baik di malam Jumat ataupun di siang hari Jumat. Ya, tatkala seseorang meninggal dunia ya di hari Jumat, maka insya Allah itu kebaikan bagi seorang mukmin. Ya, itu kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Kata Nabi yang mulia, tidak ada seorang muslim pun yang dia meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, ya, kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Ya, seorang muslim, seorang muslimah yang wafat di hari Jumat, baik malam Jumatnya ataupun siang hari Jumatnya, ya, maka Allah akan jaga dia dari fitnah kuburnya. Maka ini ya kebaikan bagi seorang muslim ya yang dia meninggal dunia pada hari Jumat. Kemudian tanda yang keempat, alamat yang keempat di antara alamat ya seseorang wafat dalam kondisi husnul khatimah adalah wafat di medan jihad fi sabilillah. Ya, orang yang meninggal dunia ya di medan jihad fi sabilillah. Ya. Dalilnya di antaranya Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Antum bisa bisa cek nanti di Al-Qur'an, ya baca terjemahannya. Ali Imran 169 sampai 171. Ya, ini di antara dalil ya bahwasanya orang yang wafat di medan jihad maka dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Nah, baik, kemudian kita bahas tentang ghuslul mayyit. Ya, kita mulai ke teknis ya, penyelenggaraan jenazah tentang memandikan mayit, memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah. Di antara hal yang ya hendaknya kita perhatikan dalam memandikan jenazah, yang pertama ya kita memandikan jenazah seorang muslim, seorang muslimah ya minimal sebanyak 3 kali atau lebih. Ya, minimal 3 kali. Ya, minimal 3 bilasan. Ya, minimal 3 bilasan. Atau lebih dari itu. Ya, kalau memang dibutuhkan. Dan yakni jumlah bilasannya disunahkan untuk ganjil. Ya, imma 3,
imma 5, imma 7 atau lebih dari itu. Ya, yang jelas disunahkan bilangannya ganjil. Minimal berapa? 3. Ya, kalau butuh lebih maka 5. Ya, ini sunnahnya. Jadi usahakan bilangannya witir atau ganjil. Kemudian, ya, poin berikutnya yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita memandikan jenazah, an yuqrana ma'a ba'dihha sidrun aw ma yaqumu maqamahu fi tanzifi kasabun. Ya, hendaknya kita jadikan sebagian air bilasan tersebut, ya, yaitu berupa air yang dicampur dengan daun bidara. Ya, jadi ada air yang dicampur dengan daun bidara. Atau yang fungsinya sama seperti daun bidara, ya, seperti air sabun. Ya, kalau nggak ada daun bidara minimal pakai air sabun. Ya, ada sebagian air dari 3 kali bilasan, ya, itu dengan, ya, kita campurkan dengan air sabun. Ya. Kalau ada daun bidara maka dengan daun bidara dicampurkan air dengan daun bidara. Ya, kita cuci, yakni jenazah tersebut dengan air yang dicampurkan dengan daun bidara, yaitu dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Ya. Kemudian poin berikutnya, ya, hendaknya, yakni bilasan terakhir tatkala kita memandikan jenazah, ya, bilasan terakhirnya, ya, menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Ya. Yang sudah dicampur dengan kapur barus. Ya. Kalau nggak ada, paling nggak dikasih minyak wangi. Dicampur minyak apa? Minyak wangi. Kalau ada kapur barus maka itu yang paling utama. Ya. Ini bilasan terakhir. Ya. Bilasan terakhir tatkala kita memandikan jenazah. Ya, kalau cukup 3 kali, maka kali yang ketiga jadikan bilasannya dengan air kapur barus. Kalau kita 5 kali memandikan, ya 5 kali bilasan, maka bilasan yang kelima, ya kita menggunakan air kapur barus. Kemudian poin berikutnya, ya, kalau seandainya jenazahnya seorang wanita, ya, yang rambutnya panjang dan biasa dikepang, maka tatkala memandikan jenazah tersebut kepangannya dilepas dulu. Ya. Kepangan rambutnya dilepas. Ya, dicuci. Ya, semua rambutnya, semua kepalanya dicuci dengan baik. Ya, dicuci dengan baik. Ya, setelah dicuci, ya dimandikan dengan baik. Ya, baru nanti tatkala mengkafani, ya, nanti dirapikan lagi, boleh dikepang lagi. Ya, tapi tatkala memandikan maka kepangannya harus dilepas. Kalau memang apa biasa dikepang, ya. Karena butuh untuk membersihkan semua rambutnya. Ya, kalau rambutnya panjang dan biasa dikepang, maka dilepas, ya, ikatan rambutnya, dibersihkan semuanya, ya, sampai bersih. Kemudian, ya, di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan tatkala memandikan jenazah, maka disunnahkan untuk memulai dari bagian tubuh yang sebelah kanan. Ya. Awali memandikan, ya, dari tubuh bagian kanan. Ya, ini diutamakan. Ya, bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Ya, maka orang yang memandikan jenazah itu hendaknya faham sunnah-sunnah ini. Hendaknya dia faham sunnah-sunnah tersebut. Ya, jadi bilasan yang didahulukan adalah bagian tubuh sebelah kanan. Ya, bagian tubuh sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri, kemudian diguyur semuanya sampai bersih. Nah, kemudian, ya, di antara hal yang hendaknya diperhatikan tatkala kita memandikan jenazah, ya,
pastikan aurat mayit tidak tersingkap sedikit pun. Ya. Pastikan aurat mayit tidak tersingkap sedikit pun. Ya. Mulai dari ya tatkala dilepas pakaiannya di tempat pemandian, ya harus tetap terjaga auratnya. Jangan sampai diumbar. Ya. Jangan sampai tersingkap oleh orang lain. Kita harus amanah menjaga aurat ya saudara kita atau saudari kita. Nggak boleh terlihat oleh orang lain. Meskipun dia sudah meninggal dunia. Karena dia juga punya kehormatan. Ya seorang muslim itu muhtaram, dihormati. Punya kehormatan tatkala dia masih hidup atau setelah meninggal dunia. Ya, maka auratnya harus kita jaga. Tatkala kita hendak melepas pakaiannya, tutup auratnya ya dengan handuk atau dengan kain yang sekiranya bisa menjaga aurat ya jenazah tersebut. Ya. Dimandikan dengan tanpa membuka auratnya, ya. Dan ya kita bisa mandi dengan menggunakan yakni sarung tangan atau kain, ya, untuk membilas ya jenazah saudara kita tersebut. Tatkala kita memandikan, ya, kalau ada sarung tangan pakai sarung tangan, kalau ada waslap ya pakai waslap, ya untuk memandikan apa jenazah ya saudara kita, dimandikan sampai bersih. Ya kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan, tatkala kita memandikan jenazah, maka ya yakni usahakan posisi jenazah itu agak ditinggikan. Ya, badannya agak diangkat sedikit, kemudian diurut perutnya. Diurut apa bagian perutnya. Apa fungsinya? Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di perut. Ya. Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada apa? Yang ada di perut. Ya. Jadi dipastikan dulu ya, sebelum kita mandikan, maka dipastikan kotoran-kotoran atau kotoran yang ada di dalam perut itu sudah dikeluarkan semuanya. Agar tatkala sudah selesai mandi, kotoran tidak lagi keluar. Maka diusahakan dibersihkan. Ya dipijat secara apa? Ya secara halus, ya. Untuk memastikan kotoran di perut apa sudah keluar. Ya, kalau kita pastikan sudah keluar, maka baru dimandikan. Ya, baru dimandikan. Kemudian kalau ternyata sudah dimandikan masih keluar lagi, ya dibilas lagi sampai bersih. Ya, sampai bersih. Ya, maka bilasan itu terkadang butuh banyak. Ya, butuh banyak. Disesuaikan dengan kondisi jenazah. Kalau cukup 3 kali maka 3 kali. Kalau butuh lebih maka boleh lebih dari 3 kali. Diutamakan bilangannya apa? Bilangannya ganjil atau witir. Kemudian ya di antara sunnah, ya di antara sunnah orang yang memandikan jenazah, ya sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan. Kecuali suami istri, maka ini pengecualian. Ya, kecuali suami istri. Maka istri boleh memandikan jenazah suaminya, ya, atau suami boleh memandikan jenazah istrinya. Ya, kalau tidak, maka yang memandikan jenazah adalah ya yang yakni sesama jenisnya. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Jangan sampai semua orang masuk memandikan jenazah. Ya, padahal nggak ada hubungan keluarga. Ya, maka ini perkara yang ya mukhalafah syariat. Ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azakumullah, disunahkan pula ya orang yang memandikan jenazah hendaknya orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan jenazah. Ya, disunahkan orang yang memandikan jenazah ya adalah orang yang paling tahu sunnah-sunnah memandikan jenazah. Ya. Secara khusus kalau ya orang tersebut adalah kerabatnya, maka ini yang paling diutamakan. Nah, paling diutamakan. Wallahu a'lam. Ya.
Kalau seandainya kerabat nggak ada, maka boleh orang lain yang dia tahu tentang sunnah-sunnah memandikan jenazah. Baik. Kemudian, ya, orang yang memandikan jenazah itu memiliki fadilah yang sangat besar. Ya. Yani orang yang bertugas memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua syarat. Ya. Dengan dua syarat yang harus dia penuhi. Ya, kalau dia memenuhi dua syarat tersebut, maka dia akan dapatkan pahala yang sangat besar. Syarat yang pertama, ya, an yastur alaihi wala yuhaddits bima qad yara minal makruh. Syarat yang pertama, ya, adalah amanah. Jangan sampai membicarakan aib yang dia lihat dari saudaranya kepada orang lain. Ya. Jangan sampai tatkala kita melihat aib saudara kita atau saudari kita, kita bongkar kepada orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi yang mulia, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu arba'ina marrah. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, ya, dan dia menjaga rahasianya, menutup aib-aibnya, nggak dia sebarkan kepada orang lain. Kalau seandainya jenazah itu punya aib, ya, nggak dia sebarkan kepada orang lain, maka Allah akan ampuni dia sebanyak 40 kali. Ya, Allah akan berikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Ya, syaratnya kita amanah, tidak menyebarkan aib yang kita lihat dari saudara kita atau saudari kita kepada orang lain. Syarat yang kedua, kita mendapatkan keutamaan tatkala kita memandikan jenazah saudara kita, an yabtaghiya bidzalika wajhallah. Kita memandikan jenazah saudara kita dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat yang kalau seandainya ada dalam diri seorang yang memandikan jenazah, maka dia dapat fadilah yang sangat besar. Yang pertama, amanah, tidak menyebar aib saudaranya. Yang kedua, ikhlas di dalam memandikan jenazah semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya tentang takfinul mayit. Ya, setelah selesai dimandikan, kemudian kewajiban berikutnya adalah mengkafani mayit. Ya, mengkafani mayit. Mengkafani mayit. Wa yanbaghi an yakuna al-kafanu ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi. Dan hendaknya kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah itu ya sifatnya cukup. Cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Ya, ini kafan yang kita gunakan untuk yakni mengkafani jenazah saudara-saudara kita. Hendaknya ya kafan yang sifatnya cukup. Bisa menutup seluruh jasad saudara kita. Nah, dan disunahkan ya untuk mencari kafan yang terbaik. Ya, mencari kafan yang terbaik, yang paling baik. Ya. Dan kafan yang terbaik ya adalah kafan yang bersih. Ya. Kemudian kafan yang yakni enggak tipis, enggak terlalu tipis, ya.
dan kafan yang tidak berlebihan harganya. Ya, tidak terlalu mahal harganya. Itu kafan yang terbaik. Ya, yang bersih. Ya, kemudian yakni enggak terlalu tipis, ya. Pertengahan, ya. Dan juga kafan yang tidak terlalu mahal, enggak berlebih-lebihan, ya, dalam membeli kain kafan. Adapun di antara hal-hal yang disunahkan dalam kafan, ya, yang pertama disunahkan kafan itu berwarna putih, ya, disukai, nggak wajib, tapi hukumnya sunnah, ya, disukai. Tatkala kita yakni mengkafani jenazah saudara kita, maka disunahkan kain kafannya berwarna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, kata Nabi yang mulia, albisu au ilbasu min thiyabikum albayat, ya, pakailah pakaian yang berwarna putih. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian kalian yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani, ya, jenazah-jenazah kalian dengan menggunakan kain yang berwarna putih. Dari sini para ulama mengambil istinbat bahwasannya disunahkan kain kafan itu berwarna putih. Tapi hukumnya enggak wajib. Ya, kalau kita mau mengkafani dengan kafan yang lain enggak ada masalah. Ya, hukumnya boleh. Tapi yang paling utama adalah dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian, ya, di antara ketentuan kafan, ya, hendaknya kafan itu jumlahnya 3. Ya, 3 helai. 3 helai. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyah min kursuf, laisa fihinna qamisun wala imamah, udrija fiha adrajan. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 helai kain kafan. Ya, dari kain kafan Yamaniyah yang ada garis-garisnya, ya, yang ada garis-garisnya. Ya, yakni hanya 3 helai kain kafan, tidak ada imamah dan tidak ada pakaiannya. Hanya kain kafan biasa 3 lembar, ya. Kemudian ditumpuk, ya, satu sama lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain kafan tersebut. Yang enggak ada pakaian, enggak ada imamah, enggak ada kerudung. Ya. Tapi 3 helai kain kafan, ya, satu sama lain saling ditumpuk. Ya, kemudian ditaruh di atas jenazah, kemudian, ya, dibungkus satu sama lain. Nah, kemudian jadi antara sunnah, ya, kalau memungkinkan, maka satu di antara 3 helai kafan tadi ada kain kafan yang sifatnya bergaris. Ya, kalau memungkinkan, ya, maka satu dari 3 helai kain kafan tadi ada yang bergaris, habirah. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin habirah. Kata Nabi yang mulia, ya, kalau apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan dia punya kelapangan, ya,
maka hendaknya dikafankan pada kain habirah. Ini kain yang bergaris. Kalau memang mudah, kalau enggak ada maka enggak apa-apa. Ya pakai kain yang sifatnya polos. Ya seperti yang ada di kebanyakan masyarakat kita, ya sudah cukup, ya sudah cukup. Dan itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya di antara sunnah dalam masalah kafan, ya hendaknya kain kafan itu diberi wewangian. Ya. Sebelum kita letakkan jenazah di atas kain kafan, maka hendaknya terlebih dahulu kain kafannya diberi wewangian. Ya, dikasih minyak wangi. Ya, dikasih minyak wangi. Nah, wallahu a'lam. Kemudian di sini Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya ya, hukum asal kain kafan laki-laki itu berlaku juga untuk perempuan. Ya, tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Ya. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara kain kafan laki-laki dan kain kafan perempuan. Ya, maka selama tidak ada dalil yang sahih yang membedakan tata cara tertentu dalam penyelenggaraan jenazah, maka hukum asalnya disamakan. Ya, tidak ada beda antara mengkafani jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Wallahu a'lam. Ini ya pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasannya ya di dalam masalah kafan hukum asalnya tidak ada beda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Wallahu a'lam. Taib, poin berikutnya adalah ya setelah dikafankan, maka kewajiban berikutnya adalah mensolatkan. Ya, kewajiban berikutnya adalah mensolatkan jenazah. Ya, setelah dikafani, dimandikan, kemudian dikafankan, maka kemudian disolatkan. Ya, dan solat jenazah itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Nah, apabila yakni sebagian kaum muslimin sudah ya solat jenazah, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Nah, kemudian ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Ya, dalam masalah salat jenazah. Ya, yakni ada dua jenazah yang tidak wajib untuk disolati. Ya, yang tidak wajib untuk disolati. Ya, artinya kalau mau disolati boleh, kalau enggak maka tidak berdosa. Siapa mereka? Yang pertama adalah anak kecil yang belum masuk usia balik. Ya, anak kecil yang belum masuk usia balik. Maka kalaupun tidak disolati maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau mau disolati juga tidak mengapa, diperbolehkan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau tidak mensolati anaknya Ibrahim tatkala meninggal dunia. Ya, dan pada waktu itu Ibrahim meninggal dunia di usia 18 bulan. Di usia 18 bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati anaknya Ibrahim. Yang kedua, ya di antara jenazah yang tidak wajib disolati adalah orang yang mati syahid. Ya, jenazah yang mati di medan perang. Ya. Ya, maka boleh untuk tidak disolati. Akan tetapi sekali lagi, kalaupun mau disolati maka boleh hukumnya. Hukumnya boleh, hanya saja tidak wajib. Ya, sebagaimana jenazah pada umumnya. Nah, wallahu a'lam. Adapun jenazah yang sifatnya umum, maka wajib untuk disolati dan hukumnya fardu kifayah. Baik. Akhwati fillah zakumullah. Ya. Adapun dalam masalah yakni tata cara salat jenazah, ya. Dalam masalah ya salat jenazah, maka
Di antara yakni sunnah ya di dalam sholat jenazah ya, maka disunahkan ya, disunahkan jumlah shaf di belakang imam itu minimal 3 shaf ya, minimal 3 shaf ya. Dan semakin banyak orang yang ikut sholat jenazah, maka semakin baik untuk si mayit ya. Semakin banyak orang yang hadir ya mensolati jenazah, maka semakin baik untuk mayit ya. Dan disunahkan ya tatkala kita sholat jenazah, maka membuat shaf minimal 3 shaf ya, 3 baris. Nah, 3 baris. Dan disunahkan ya, yang menjadi imam itu wali atau pemimpin atau pihak yang ya yakni memiliki kekuasaan ya, disunahkan untuk menjadi imam ya. Kalau tidak ada, maka yang paling paham tentang pelaksanaan salat jenazah. Nah, adapun yakni posisi imam ya tatkala jenazah yang meninggal dunia adalah laki-laki ya, tatkala jenazah yang meninggal dunia adalah laki-laki, maka posisi imam di bagian kepala ya, posisi imam di bagian kepala ya, kalau jenazahnya laki-laki ya. Namun kalau jenazahnya perempuan ya, kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam berada di mana? Nah, berada di tengah. Ya. Berada di tengah. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka imam posisinya di depan kepala jenazah. Ya, di hadapan kepala jenazah. Ya. Kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam di tengah. Ya. Ya, ini di tengah jenazah tersebut. Di tengah jenazah tersebut. Ini perbedaan, ya. Ini posisi imam, ya. Tatkala jenazahnya laki-laki dan tatkala jenazahnya perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki jenazahnya posisi imam di sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan maka posisi imam di tengah. Ya, di tengah jenazah tersebut. Nah, adapun sifat atau kaifiat ya salat jenazah, ya, kaifiat salat jenazah, maka salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Boleh juga 5 kali takbir. Ya, sampai 9 kali takbir. Boleh. Ya. Minimal 4 kali takbir, maksimal 9 kali takbir. Itu yang datang contohnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada umumnya yang ya kita jalankan di masyarakat kita
Itu berapa kali takbir? 4 kali takbir. Itu pun sunnah. Itu pun ya sunnah. Ya, itu pun sunnah. Dan itu yang paling baik. Yaitu yang paling baik. Nah, kemudian ya disunnahkan ya untuk membaca ya setelah takbir yang pertama disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah secara sir. Ya secara sir. Setelah takbir yang pertama maka baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah selesai Al-Fatihah maka takbir yang kedua. Ya, takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, ya maka yang dibaca adalah sholawat. Ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yakni di takbir yang ketiga dan takbir yang keempat maka membaca doa. Ya, membaca doa untuk jenazah dan untuk kebaikan kita semuanya. Ya. Setelah takbir yang kedua, ya kita baca salawat. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau salawat yang lain yang kita hafal. Nah, ya. Kemudian ya, yakni di sisa takbir, setelah takbir yang ketiga dan takbir yang keempat, maka kita membaca doa. Ya. Kita membaca doa. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan ya, adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya, ini bisa kita baca setelah takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang keempat, ya boleh kita baca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ya, ini di antara doa-doa yang bisa kita baca pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, wallahu a'lam. Ya. Kemudian ya setelah itu maka yakni salam. Setelah selesai takbir yang keempat membaca doa kemudian salam. Ya, kemudian salam. Ya, dengan 2 kali salam sebagaimana salam kita tatkala kita salat. Nah, ya, dengan demikian ya selesai dari salat jenazah. Ya, jadi minimal 4 takbir. Kalau mau 5 boleh, ya maksimal 9 kali takbir. Ya, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah, setelah takbir yang kedua baca salawat, ya takbir yang ketiga yang keempat maka baca doa. Ya, memperbanyak doa untuk sang mayit.
Kemudian setelah selesai disolatkan, maka kewajiban berikutnya adalah menguburkan mayit. Ya, menguburkan mayit. Ya. Dan jenazah muslim maka hendaknya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, jenazah seorang muslim hendaknya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini di antara sunnah. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang-orang beriman. Nah, kemudian di antara hal yang harus diperhatikan dalam masalah yakni penguburan jenazah, ya, bahwasannya jenazah dilarang untuk dikuburkan dalam 3 waktu atau pada 3 waktu kecuali darurat, ya. Ya, kecuali darurat. Ya, secara asal tidak boleh menguburkan jenazah dalam tiga waktu. Ya, dalam tiga waktu. Kapan? Yang pertama, ya, yakni setelah salat subuh sampai matahari ya terbit. Ya. Kemudian yang kedua, ya tatkala matahari ya persis tepat di atas kepala kita. Ya sampai tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, ya yakni tatkala matahari terbenam. Ya tatkala matahari ya terbenam. Ini 3 waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Ya kalau tidak ada kondisi darurat. Ya, kalau ada kondisi apa? Kondisi darurat. Nah, kemudian di antara sunnah ya dalam masalah penguburan jenazah, hendaknya galian kubur semaksimal mungkin didalamkan. Ya, gali tanah yang cukup dalam. Ya. Menggali tanah yang cukup dalam. Ya. Agar yakni jenazah tersebut ya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap tatkala sudah dikuburkan. Nah, ini di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yakni bentuk kuburan, maka ada 2 ya yang disunnahkan. Ada bentuknya syak, ada bentuknya lahat. Ya, ada bentuknya syak, ada bentuknya lahat, dan kedua-duanya boleh. Ya. Apa itu bentuk syak? Bentuk syak yakni kita menggali kuburan, kemudian yang digali lebih dalam itu bagian tengah. Itu namanya syak. Ya, namanya syak, yang didalamkan bagian tengahnya. Ya, jadi ada 2 sisi, ya, kanan kiri, ya. Dia nggak terlalu dalam, yang paling dalam bagian bagian tengah. Itu namanya asyak. Ya, jadi nanti papanya ditaruh di antara dua tanah itu. Ya, adapun lahat, maka ini yang banyak kita dapati di kaum muslimin, ya, di mana menggali kubur, kemudian yakni bagian yang mengarah kiblat itu digali, ya, secara menjorok ke dalam. Itu namanya lahat. Ya, yang kita sebut dengan liang lahat. Itu namanya al-lahdu. Itu namanya al-lahdu. Nah, namanya al-lahdu. Maka boleh kita menggunakan syak atau boleh menggunakan al-lahat. Faham ya? 2 bentuk ini ya. Ada bentuk syak, ada bentuk lahat. Jadi kalau bentuk syak itu, kalau ini kita ini ibaratkan kuburan, ya. Kemudian kita gali, ya, maka ini bagian yang paling dalam untuk menyimpan jenazah. Ya, yang sisi kanan dan kiri ini enggak terlalu dalam. Ya, nanti ini untuk ditutup dengan menggunakan kayu atau papan. Ya, ini namanya asyak. Namanya asyak. Kalau al-lahad, ya, ya, secara umum digali, ya, secara keseluruhan tanahnya, kemudian ya di arah yang menghadap kiblat, ini nanti digali lagi, lebih menjorok masuk ke dalam. Ya.
untuk menghadapkan wajah jenazah ke arah kiblat. Ini namanya lahat. Ya. Namanya lahat. Dan wallahu alam, yang paling kita banyak dapatkan di masyarakat kita itu lahat. Makanya liang apa? Liang lahat namanya. Dari bahasa Arab. Nah, wallahu alam. Kemudian yang disunahkan dalam masalah penguburan jenazah, maka yang disunahkan adalah kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki yang yakni mengerjakan penguburan jenazah, bukan kaum wanita. Ya, jadi yang melakukan atau yang memasukkan jenazah ke kuburan yaitu kaum laki-laki. Ini sunnah. Nah, kemudian di antara sunnah yang harus diperhatikan ya tatkala kita memasukkan jenazah ya ke kuburan, ya, maka hendaknya yang memasukkan jenazah ke kuburan adalah seorang laki-laki yang malamnya tidak bergaul dengan istrinya. Paham ya? Ya, yakni laki-laki yang malamnya tidak menggauli istrinya. Pastikan, jangan sampai lupa. Ya, di kuburan baru lupa. Ya, maka pastikan yang turun ke liang lahat, ke kuburan, yang meletakkan jenazah adalah seseorang yang malamnya tidak mencampuri istrinya. Ya, ini di antara sunnah. Itu di antara sunnah. Ya. Kemudian di antara sunnah juga, tatkala kita memasukkan jenazah ke kuburan, maka kita masukkan dari sisi kakinya ini. Ya. Kalau ini arah kiblat, ya, ini arah kiblat. Maka posisi jenazah diarahkan ke sana. Ya, ini kepala, ya, ini kepala. Ini arah apa? Kaki. Ya. Kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ya. Maka perhatikan, ya, sunnah tatkala kita memasukkan jenazah ke liang lahat, itu dimasukkan dari bagian kaki. Ya, dimasukkan. Ya. Ini kepalanya diarahkan ke sini. Ya. Ada orang yang yakni memberikan dari atas, ada orang yang menerima dari bawah. Ya, maka posisi tatkala kita melepas jenazah ke liang lahat itu dari arah kakinya. Ya. Dari arah kakinya. Ya. Dimasukkan ke liang lahat ya sambil kita mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ya, setelah itu maka jenazah ya diarahkan wajahnya ke arah kiblat. Ya, jenazah diarahkan ke arah kiblat. Di antara sunnah juga bagi orang yang menghadiri ya penguburan jenazah, maka disunahkan untuk mengambil tanah ya dengan tangannya ya, kemudian dia masukkan ke liang lahat sebanyak 3 kali. Ya. Jadi mengambil tanah untuk mengubur ya sebanyak 3 kali. Itu di antara sunnah. Ya. Kita ambil tanah dengan tangan kita, kita masukkan ke liang lahat ya sebanyak 3 kali. Tapi di antara sunnah yang lain, hendaknya ya kuburan itu diangkat sedikit. Ya satu jengkal ya. 1 jengkal. Ya, ini enggak rata sama tanah, tapi ada ya bagian yang ditinggikan ya, agar tahu kalau itu kuburan ya, agar dimuliakan dimuliakan. Nah, jadi ditinggikan ya setinggi 1 jengkal agar orang tahu kalau itu adalah kuburan ya, sehingga dijaga, dimuliakan dan tidak dihinakan. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ya boleh ya kuburan itu diberikan tanda ya, imma dengan batu ya, imma dengan kayu. Ya, diberikan tanda. Ya, diberikan tanda.
Ya boleh kita berikan tanda di bagian kepalanya ini ya dengan batu atau dengan kayu sebagai tanda kalau itu kuburan. Ya, agar dimuliakan dan tidak dihinakan. Nah, wallahu taala alam, ya ini secara umum ya terkait dengan prosesi penyelenggaraan jenazah secara teori. Secara teori, mulai dari yakni mentalqin orang yang sakaratul maut, ya kemudian kewajiban yang kita lakukan tatkala kita dapatkan saudara kita meninggal dunia, sampai memandikan, kemudian dikafani, disolatkan sampai dikuburkan. Selebihnya ya untuk lebih jelasnya insya Allah nanti ada praktek ya, khusus ibu-ibu nanti ada praktek ya secara khusus bagaimana penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ya sudah habis waktunya, sudah jam 11 ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini secara singkat, ini daurah sangat-sangat singkat. Ya, karena waktunya cuma 2 jam. Dulu kita waktu sama bapak-bapak itu 4 jam. Ya, butuh waktu 4 jam. Tapi kalau ibu-ibu bisanya beda. Ya, ibu-ibu biasanya lebih cepat nangkep. Ya, maka 2 jam cukup untuk ibu-ibu. Baik, ada pertanyaan? Ya, sudah habis waktunya padahal jam 11. Saya sudah harus ngajar kembali. Ya, karena tadi saya izin, ada jadwal ngajar harusnya hari ini sampai zuhur. Ya, karena ada daurah saya izin sampai jam 11. Tujuan dari kain kawan bergaris itu apa ya? Sunnah Nabi. Ya Nabi yang menganjurkan. Ya tujuan kita adalah mengikuti sunnah, ittiba'u sunnah. Ya, jadi bukan karena faktor apa-apa. Ya tujuannya adalah ittiba'u sunnah. Kalau memang ada dan mudah kita dapatkan maka kita usahakan. Tapi kalaupun tidak ada, sulit kita mencari, maka jangan dipaksakan. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau bertanya siapa sajakah yang boleh memandikan jenazah? Tolong dijelaskan. Ya urutannya. Yang pertama, kalau suami bisa ya sendiri memandikan jenazah istrinya, maka suami yang paling berhak. Suami yang paling berhak. Ya karena kalau suami yang boleh melihat apa istrinya. Ya, tapi kalau suami nggak bisa, maka kaum wanita ya yang paling utama adalah saudara-saudara jenazah itu. Kalau ada kerabatnya, maka yang paling berhak memandikan jenazah adalah kerabatnya, saudaranya. Ya kalau ada kakaknya, ya kalau ada bibinya, kalau ada adiknya, itu yang paling utama. Tapi kalau seandainya dari kerabat nggak ada yang bisa memandikan, siapa yang paling berhak? Yang paling tahu tentang sunnah memandikan jenazah. Ya, yang paling tahu tentang sunnah memandikan jenazah. Itu yang paling berhak. Ya, tapi kalau ada kerabat, maka diutamakan kerabat. Ya, karena biasanya kerabat itu lebih amanah. Lebih bisa menjaga ya rahasia jenazah. Tapi kalau memang tidak ada dari pihak keluarga, dari pihak kerabat, maka urutan berikutnya adalah yang paling faham tentang sunnah-sunnah penyelenggaraan jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, afan Ustaz, ketika kita mau memandikan mayit, apa harus berwudu dulu? Apakah kita harus dalam keadaan bersuci? Jawabannya tidak harus. Ya tidak harus. Ya, tatkala seseorang hendak memandikan jenazah, maka tidak disyaratkan harus dalam kondisi bersuci. Ya, karena bersuci yaitu untuk salat atau ibadah-ibadah yang ya hukumnya seperti salat, seperti tawaf. Adapun memandikan jenazah, maka tidak disyaratkan seseorang dalam kondisi suci. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib, mohon di-share doa dan bacaan dalam takbir salat jenazah Ustaz. Insyaallah nanti kita berikan ke panitia ya. Nanti kita kasih ke panitia biar panitia yang nanti memberikan ke jamaah insyaallah ta'ala.
Baik, Allah, ya, Anda mohon maaf, pertanyaan yang cukup banyak tidak bisa saya jawab satu persatu karena saya ada keterbatasan waktu sampai jam 11 saya izin. Ya, setelah itu saya langsung ada jadwal ngajar lagi. Ya, mudah-mudahan ya pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain yang lebih berilmu. Ya, untuk saya cukupkan sampai di sini. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.